إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fi din, azakumullah. Kejayaan umat Islam itu dengan kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kejayaan umat Islam itu yaitu dengan melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik, dengan melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dengan tetap istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Jadi kejayaan Islam itu bukan dengan perbuatan syirik dan bid'ah. Islam gak akan jaya dengan bid'ah. Jadi harus kembali kepada agama. Agama ini yaitu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Maka Nabi ketika menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini akan ditimpa oleh Allah dengan kehinaan, dengan kerendahan, sampai mereka kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nabi menyebutkan SAW, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kepada kalian, menguasakan kepada kalian kehinaan, dan Allah nggak akan cabut kehinaan itu yang ada pada umat Islam sampai mereka kembali kepada agama mereka. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang murni, agama yang bersih dari syirik, agama yang murni dan bersih daripada bid'ah. Maka Nabi menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Ibnu Majah dalam muqaddimahnya, disebutkan taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian agama Islam ini dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang berpaling dari yang putih bersih ini melainkan dia pasti binasa. Artinya Nabi tinggalkan Islam ini putih bersih, tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah, tidak ada bercak-bercak khurafat dan takhayul, tidak ada, bersih. Tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini, maka orang itu pasti binasa. Jadi ketika orang itu menyimpang dari agama yang hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia pasti binasa. Dan seperti hadis yang tadi, kalau yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan, dan Allah enggak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kondisi umat yang kita lihat sekarang ini kondisi terpuruk umat Islam, mengalami kehinaan, mengalami kemunduran dan segala macam sudah. Allah enggak akan angkat umat ini sampai mereka kembali kepada agamanya. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang sumbernya dua yang Nabi sudah sebutkan. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah tetap harus dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika Nabi menyebutkan tentang umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi menyebutkan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya Nabi, siapa yang satu itu? Nabi menjawab, al-jamaah. Jamaah.
Maksudnya jamaah para sahabat. Jamaah maksudnya orang yang berada di kebenaran. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim, Nabi menyebutkan tentang satu golongan itu, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Berarti golongan yang selamat itu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya mengikuti cara beragama mereka, mengikuti manhaj mereka, itu yang wajib kita ikut. Karena kita semua ingin selamat dan kita semua ingin masuk surga. Kita wajib menempuh jalan itu. Jalan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak bercabang jalan itu. Hanya satu. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 153, inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jalan yang membawa manusia ke neraka banyak. Golongan-golongan, firqah-firqah yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, aliran banyak. Tapi yang membawa manusia ke surga hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang wajib kita ikut. Dan kita ikut semuanya. Berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua ikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya ini harus kita ingat itu, bahwa Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua kepada manusia ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa dari agama Islam sedikit pun juga tidak tersisa. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Artinya sudah sempurna agama Islam ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Jadi nggak ada lagi yang tersisa dari agama ini. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa kewajibannya? Ittiba'. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita untuk ittiba' kepada beliau. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Disuruh mengikuti Rasulullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kewajiban kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti yang lain. Kita wajib ittiba' kepada Rasulullah SAW, tidak mengikuti yang lain. Ketika manusia mengikuti yang lain, apakah dia seorang ustadz, kiai, habib, tokoh-tokoh masyarakat, atau pembesar-pembesar, atau penguasanya, maka mereka akan sesat dan akan menyesal nanti. Allah menyebutkan di dalam akhir surah Al-Ahzab, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab di akhir-akhir di ayat 66, 67, 68, Allah menyebutkan yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari yang dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka, mereka berkata, ya laitana, alangkah menyesalnya kami. Kenapa kami enggak taat dulu kepada Allah dan Rasulnya? Wa qalu,
Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu di dunia ini mentaati tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, fa'adhalluna sabila, mereka semua menyesatkan kami jalan Allah. Kemudian kata mereka apa? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat azab dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Enggak ada manfaatnya lagi penyesalan. Sudah masuk ke dalam neraka. Nauzubillah nasallallahu alaihi. Kenapa dulunya mereka taat kepada siapa? Taat kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pembesar-pembesar. Mereka ikut apa kata mereka, menyesal. Kenapa mereka enggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Kan mereka mengatakan di sini, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Ya laitana, sungguh celaka kami, sungguh kami menyesal. Kenapa kami dulu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Penyesalan gak ada manfaatnya. Makanya ini perhatikan bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Yang ada keterangannya, ada dalilnya kita ikut, yang tidak jangan ikut. Karena agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.